تفضل يا دكتور إسراء. طيب يا دكتور، أنا آسف أنا لم أعد PPT. لماذا؟ والله يا أستاذ أنا استرحت طويلا من يوم الجمعة، أصبت بحمى والزخام، وفي الحقيقة الآن لم أتمكن من القعود طويلا، ولكن الاحترام واستمتاع واستفادة منكم أحاول. آسف، آسف جدا. وهذه المقالة أيضا أعتبر ناقصة جدا، وأرجو منكم ومن أصدقاء التحسينات وإضافات بعد ذلك إن شاء الله، مع أن البحث بحث جديد عندي، ولا أجد الذات والأسلحة لإكمال المقالة فيه. طيب أنا سوف أقرأ إجماليا ما قد كتبت في هذه المقالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. طيب دكتورنا الكرام، دكتور أدي نندang ماجستير الديني، حفظكم الله سبحانه وتعالى، وأصدقائي وفي هذه المناسبة الطيبة سوف ألقي أمامكم المقالة المتواضعة جدا جدا جدا، وهي ناقصة أما يتعلق باللغة بين الفرد والمجتمع. قبل أن ندخل ونخطو إلى لب البحث، أريد أن أبين ما فهمت من موضوعنا اللغة بين الفرد والمجتمع. فهمت من هذا الموضوع أننا سوف نبحث بهذه المقالة علاقة بين اللغة والفرد وعلاقة بين اللغة والمجتمع، هكذا. فلذلك عثرت بعض المراجع تتكلم عن علاقة بين اللغة والفرد وعلاقة بين اللغة والمجتمع أيضا. طيب المقدمة، الإنسان هو مدني بطبعه، يعني كما يقول علماء الاجتماع، أو كما عرفنا في درس PPKN أو KWN, manusia itu adalah makhluk sosial, هكذا. فلذلك هو يميل إلى الانتماء إلى طائفة من بني جنسه ليكون ماذا نقول هذا، ليجتمع لهم جملة من الخصائص والسمات التي تميز جماعة عن غيرها. وانتماء الفرد للجماعة يتحدد بتحدد الجماعات ذاتها التي ينتمي إليها. الأسرة جماعة، والقرية جماعة أشمل، والمقاطعة وما إلى ذلك من اعتبارات الجماعية عندنا. ولكن في هذا الصدد نحن سوف نبحث
ما يتعلق بالجماعة الخاصة من وجهة النظر الذي يتعلق باللغة أو ما نسميها بالجماعات اللغوية، وهي الذي نقصد بالجماعة اللغوية هيئة اجتماعية صغيرا كان حجمها أم كبيرا، أو بعبارة أخرى تتدرج من الصغر إلى الكبر. يعني بمعنى هذه الجماعة أو انتماءات اللغوية هذه تتدرج من شكلها الصغر حتى شكلها الكبر. عليك فهي أن تبدأ تشرح بالأسرة. باللغة الإنجليزية. نعم يا أستاذنا. يا آسف لم أسمع جيدا يا أستاذ. عليك أن تشرح بلغة إندونيسيا. طيب. Nah, Di pendahuluan ini menceritakan tentang kalau manusia itu secara tabiatnya membutuhkan eh, bergabung ya kepada kelompoknya. Nah, sehingga nanti dengan bergabungnya dengan kelompoknya itu dia akan membentuk suatu karakteristik eh, pembeda antara dia dengan kelompok yang lain. Nah, itu memang sudah merupakan naluri atau insting fitrah dari manusia itu sendiri. Nah, kemudian bergabungnya manusia kepada satu kelompok tadi itu ditentukan juga dengan seberapa besar kelompok tadi. Nah, maka kita kenal nanti ada yang disebut dengan usroh atau keluarga, atau apa yang disebut dengan kampung, atau apa yang disebut dengan kecamatan, kabupaten dan sebagainya. Namun dalam pembahasan kita ini yang akan kita bahas adalah kelompok atau pergabung atau penggabungan manusia ke dalam satu kelompok yang berkaitan dengan bahasa. Itu yang disebutkan di sini adalah hay'ah ijtimaiyah atau suatu lembaga kemasyarakatan, ya, bukan lembaga masyarakatnya, tapi lembaga kemasyarakatan kecil ataupun besar itunya biasanya kapasitasnya, atau dengan istilah lain kelompok bahasa itu dia mulai dari kecil hingga menjadi kelompok yang besar. Nah, sehingga dia katakan mulai dari keluarga, keluarga kecil ya, usrah keluarga kecil, jadi dari bapak, ibu dan anak-anak, kemudian tumbuh menjadi ailah atau keluarga besar, dan keluarga besar itu membentuk kabilah, kemudian kabilah itu berkumpul sehingga membentuk suatu umat. Pembahasan pertama ya seperti yang di dalam silabus kita akan membahas tentang al-lughah. Sebenarnya dalam pembahasan lughah ini kalau kita lihat dalam buku al-lughah ya karangan Jasperson ya, Ana juga ini kayaknya orang Jepang. Otto Jasperson apa lupa nama aslinya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, itu banyak sebenarnya pembahasan tentang ta'arif bahasa atau arif lughah itu. Ya, cuman karena mengingat ya kita memiliki waktu sedikit untuk memaparkan, akhirnya langsung kita pilihkan saja setelah menjelaskan makna secara mu'jamnya atau secara bahasa dari kata lughah itu, kita langsung saja pilih itu makna secara istilah, makna bahasa atau lughah itu secara istilah yang dikeluarkan dan diterakan oleh Ibnu Jinni. Ya, karena ini sudah ma'ruf di antara kita, yaitu aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradih. Lughah menurut Ibnu Jinni adalah suara-suara yang digunakan oleh kaum untuk
menjelaskan, ya, menjelaskan maksud-maksud mereka atau tujuan-tujuan mereka. Jadi semua suara yang digunakan atau yang dipakai bertujuan untuk menjelaskan maksud-maksud, itu dia dimaksudkan atau dipahami dengan bahasa atau lughah menurut istilah. Nah, sehingga dijelaskan lagi oleh Siddiq Hasan Khan dalam kitab beliau Abjadul Lughah. Beliau mengatakan, "Ya'lam anna al-lughati kullaha malakatun syabihatun bis-sina'ah." Dari bahasa itu katanya semuanya, semua bahasa apa saja itu ya, bahasa sesuai dengan pembahasan bahasanya itu adalah malakah. Malakah itu adalah kemampuan atau bakat, ya, yang syabihah bis-sina'ah, yang serupa dengan sina'ah. Ya, sina'ah aslinya kan produk, ya. Jadi kan itu dihasilkan. Dia malakatun lisan, karena dia lughah itu adalah bahasa yang ada di lisan kita, lil ibarah anil ma'ani, untuk menjelaskan atau memaparkan makna-makna. Wa jaudatiha wa qusuriha, apakah makna itu bagus atau kurang bagus, ya hasabi tamamil malaka unsaniha, itu tergantung kepada sempurna atau tidaknya malakah atau bakat yang dipunyai oleh yang punya malakah tadi. Nah, itu pengertian dari lughah secara istilah. Kalau secara bahasa, secara lughah tadi berasal dari lagha yalghu, lagwah, ya. Ini dari lisan Arab kita ambil, ya, termasuk isim naqis, isim yang lam fiilnya itu berasal dari huruf illat. Itu artinya berbeda sebenarnya yang dimaksud dengan apa yang kita ingin paparkan itu. Karena lagha yalghu itu artinya malah, ya, atau lagau, itu sia-sia gitu ya kalau. Nah, tapi ada makna lain dari lagau itu adalah an-nutqu, ucapan. Nah, seperti kata orang Arab, hadhihi lughatuhum allati yalghuna biha. Maksudnya itu adalah hadhihi lughatuhum allati yantiquna biha. Inilah bahasa mereka yang mereka gunakan untuk berkomunikasi atau ngomong. Baik. Nah, ini dalam pembahasan hakikat lughah itu sebenarnya ada diskusi yang panjang antara Ferdinand Ferdinand de Saussure. Fernando Saussure. Ya, Ferdinand de Saussure dengan muridnya serta Jefferson, ya, Jefferson, tentang hakikat lughah itu. Ya, apakah lughah itu sama dengan kalam? Ya, ketika kita kuliah dengan Ibu Lina kemarin kan memang itu seolah-olah Ibu Lina menyamakan gitu ya antara lughah dengan kalam. Ya, karena beliau meminta definisi kalam dari jurumiyah, ya, al-kalam huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Tapi setelah kita lihat perdebatan antara Ferdinand de Saussure dengan muridnya Bali, ya, kemudian dengan Jefferson juga, mereka mengatakan sebenarnya lughah itu dengan kalam berbeda. Ya, nah, nanti ini berkaitan dengan pembahasan kita, lughah itu berkaitan dengan jamaah, sementara kalam itu berkaitan dengan fard. Nah, itu katanya. Nah, kalau kita lihat secara agak lebar, ya, pertikaian atau diskusi antara mereka, fal-lughatu laysat al-qa'idata wa laysat al-alfadha dzatah. Ya, lughah itu bukanlah kaidah saja dan bukan juga lafaz saja. Bal hiya syai'un akhar, tapi dia hal yang lain juga. Yatamatsalu fi suwari dhihniyah, yang sudah tergambar di ingatan, ya, tapi belum terungkapkan. Itu termasuk juga lughah katanya. Nah, kemudian De Saussure mengatakan al-lughah hiya majmu'atun min suwaril alfas mukhtazanatun fi nufusi afradil jamaah al-lughawiyah. Nah, kata De Saussure itu apa katanya?
bahasa itu atau lughah itu adalah sekumpulan bentuk-bentuk bahas lafaz ya, sekumpulan dari bentuk-bentuk lafaz yang tersimpan muhtazanatun fi nufusi afradil jamaah al-lughawiyah, yang masih tersimpan berarti belum diungkapkan, itu sudah dimasukkan oleh Ferdinand de Saussure kepada bahasa atau lughah katanya. Nah, kemudian de Saussure ini dibantah oleh ya sebenarnya ada, lupa ada ya, dari muridnya, lupa di di nah oleh Jefferson katanya ya, yang anu tadi ya, yang dijelaskan oleh Ferdinand de Saussure kalau bahasa itu bukan cuman lafaz yang digunakan untuk menyampaikan maksud tadi, tapi dia juga yang lain itu katanya. Nah, kemudian dibantahlah oleh Jefferson gitu. Apa sebenarnya? Jadi dia bukanlah apa yang dimaksudkan oleh Ferdinand de Saussure. Ya, mungkin kita bisa baca ini dengan anu nanti dengan panjang lebar nanti pembahasan ini. Ya, tapi secara kesimpulannya memang kita sepakat dengan pendapat uh, Ferdinand de Saussure pada akhirnya yang mengatakan kalau memang lughah itu memang ya lebih diintimakkan apa dan lebih dekat kepada penisbatannya kepada jamaah. Ya, karena itulah secara definisi yang dikeluarkan Ibnu Jini juga jelas gitu kan. Al-lughatu hiya aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin. Jadi kaum di situ ibaratkan bukan kullu fardin atau bukan kullu insanin gitu kan. Nah, maka kita juga sepakat ya dengan dikeluarkan oleh definisi yang dikeluarkan oleh Ibnu Jini, kita sepakat kalau bahasa atau lughah itu yang mengidentikan jamaah, bukan dengan fardu saja. Ya, maka dengan kata lain kita sepakat juga kalau kalam itu bisa dikatakan identik kepada fardu saja, walaupun nanti juga bisa dikatakan milik jamaah gitu. Karena nanti kalam itu berbeda-beda ya sesuai dengan kemampuan fardu itu masing-masing gitu. Jadi ya seperti kalau dia paham ilmu mantik lebih banyak atau ilmu balaghah lebih dalam, nahwu sarafnya lebih bagus, otomatis akan berbeda dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Nah, itulah kalam, gitu kan? Dan itulah yang dibahas oleh ahli-ahli nahwu dan ahli-ahli kaidah-kaidah atau kaid bahasa Arab yang lain. Nah, sementara lughah itu bukan. Lughah itulah apa yang disepakati oleh suatu kaum ya, yang memang udah mereka pakai untuk berkomunikasi antara mereka untuk menyampaikan apa yang mereka maksud yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Itu intinya perbedaan atau diskusi panjang lebar sebenarnya itu diskusi eh, apalagi dalam kitab Dr. Hamid Hilali itu panjang juga ya. Al-Lughah Bainal Fardi wal Mujtama' yang bukunya seperti itu panjang sekali yang kita dikasih. Kemudian kita masuk ke penjelasan selanjutnya, Atharul Fardi fil Lughah. Kalau di atas tadi, oh astagfirullahaladzim, kayaknya emang kelewat anak masukkan ke ini ke mode double PA ini. Al-Lughah wal Mujtama'. Ya, ya di banyak literatur yang Anda jumpai di internet karena memang ini baru jadi Anda belum punya bekal buku atau sebagainya, tapi tetap ada beberapa buku yang di-download dan Anda sarikan ya Anda tuliskan di sini. Jadi kesimpulannya memang bahasa itu adalah eh, hasil cipta manusia yang luar biasa agung gitu ya. Ya, walaupun nanti ketika kita melihat apakah bahasa itu sama seperti yang dikatakan oleh Ferdinand de Saussure itu yaitu malakah atau bakat atau dia taufiqi gitu ya. Memang ada tuh pembahasannya. Ya, karena memang ada dua pendapat itu mengatakan kalau bahasa itu taufiqi atau bahasa itu adalah malaki, malakiyah, malakiyah gitu yang dihasilkan atau sinaiyah. Nah,
Kalau yang mengatakan taufik itu memang itu berdasar kepada wa'allama Adam al-asma'a kullaha gitu. Jadi maksudnya memang Allah telah memberikan insting pada Adam dari awal penciptaannya untuk mengetahui semua bahasa. Nah, jadi ketika beliau punya keturunan, jadi keturunannya di mana-mana nanti, maka keturunannya itu akan memiliki kemampuan untuk berbahasa langsung sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Allah. Itu menurut paham yang mengatakan kalau lughah itu sebenarnya taufiqi. Nah, tapi kalau menurut pemahaman yang mengatakan kalau lughah itu adalah malakah tadi itu atau sina'ah tadi itu berbeda lagi gitu. Ya sama seperti anak-anak contohnya. Ya ketika mereka baru lahir kan mereka nggak tahu apa-apa. Kalau seandainya memang dan bahkan gitu kalau anak-anak itu tidak dibaurkan dengan mereka yang berbahasa, maka anak itu akan menjadi bisu. Ya artinya tidak bisa mengungkap, tidak bisa merangkai kata gitu. Berbeda dengan mereka anak-anak yang sudah digabungkan dengan kelompok yang bisa berbicara, maka mereka secara refleks juga akan ikut dengan gaya pembicaraan atau gaya berbicaranya kelompok itu. Nah, itu katanya mereka. Ya, kalau seandainya memang Taufiki, otomatis walaupun mereka itu di gunung atau di hutan, tidak berbaur dengan orang-orang yang ngomong dan sebagainya, pasti mereka akan punya kemampuan berbahasa. Tapi nyatanya enggak gitu. Orang-orang yang di hutan memang nggak pernah berbaur dengan komunitas yang berbahasa, mereka nggak kenal bahasa. Ya mereka menggunakan bahasa isyarat saja gitu kan, seperti Tarzan lah contohnya yang paling masyhur tuh. Gitu semua kan. Dia nggak punya bahasa gitu. Nah itu katanya. Nah, tapi yang kita maksud di sini ya seperti itu. Emang manusia yang sudah mempunyai bahasa yang bergabung kepada masyarakat gitu. Nah, itu makanya yang dikatakan oleh Fernando Saussure tadi, bahasa itu memang identik dengan masyarakat. Karena dia merupakan kesepakatan masyarakat yang akan mereka gunakan untuk menjelaskan apa yang mereka maksud dan sebagainya. Nah, itu nanti bisa kita baca dulu. Kemudian yang selanjutnya asarul fardi fil lughah. Walaupun tadi kita menetapkan kalau lughah itu identik dengan masyarakat, tapi apakah ada gitu ya, peranan atau apa istilahnya pengaruh seorang anggota masyarakat terhadap terbentuknya lughah itu gitu. Nah, jadi dibahas juga seperti itu. Nah, tapi di sini secara simpul dan secara kita ini memang eh, tidak ada sebenarnya pengaruh terhadap atau pribadi terhadap bahasa itu, terhadap lughah itu. Tapi cuman bahasa itulah yang mempengaruhi pribadi tadi gitu. Ya, karena mereka secara terpaksa terima atau tidak terima, mereka akan ikut dengan bahasa itu sendiri. Karena udah saling paham sama memahami ya antara orang-orang yang sudah hidup sebelum mereka ketika mereka berbaur di situ. Ya, bahkan contohnya gitu, anak pribadi gitu, kan dari Minang. Sekarang gabung dengan orang-orang Sunda gitu yang aksennya Sunda, bahasanya Sunda sebagainya. Otomatis kita terpaksa ngikut ya untuk berbaur dengan kita sesuai dengan yang dibutuhkan. Tetapi ketika kita berbaur dengan mereka yang betul-betul totok itu yang Sundanya, itu ya nggak bisa omongan mereka juga kita nggak paham dan apa yang kita maksud itu mereka tidak akan memahami dan mengadopsi bahasa yang telah disepakati oleh masyarakat itu. Ya sama juga seperti seorang ya terlepas dari apakah kita setuju katakan kalau apa itu kan ketika seorang memelihara ayam memelihara itik kan dia terpaksa untuk ngikutin pola maksudnya bahasa atau komunikasinya itik gitu ya. Jadi ini kan. Kalau kucing meow, meow, gitu kan atau guguk ya banyak lah gitu kan dia meniru gitu seperti itu. Nah, jarang-jarang gitu kan, kecuali yang dibawa sirkus atau hewan-hewan yang langka itu,
yang diajak berbahasa seperti atau dipaksa ya berbahasa seperti bahasa manusia. Seperti itu. Baik, ya, itu mungkin secara singkat pemaparan. Karena memang ini sebenarnya sangat kurang, Dokter Ana, sangat kurang. Tapi insya Allah kalau kesehatan membaik, ya, karena ini Ana sangat alergi sebenarnya dengan penyakit ini. Ya, kalau udah sekali aja kena penyakit ini, itu lama sebenarnya sembuhnya. Nah, makanya sekarang tuh agak masih badan masih linglung, ya jalan tuh masih oyong. Tapi alhamdulillah ya, tadi dibantu sama santri untuk angkat meja dan sebagainya buat mengkondisikan tempat. Alhamdulillah masih bisa ya. Karena memang sayang sekali gitu ya. Karena ini mata kuliah inti kalau nggak diikuti dan nggak mencoba untuk melaksanakan atau mengerjakan makalahnya takut nanti nggak dapat sama sekali gitu. Nanti mohon arahannya dokter dan teman-teman sekalian untuk memberikan masukan. Semoga nanti bisa makalah ini kita sempurnakan dan menjadi misalnya setidaknya uh, bisalah gitu ya akan kita jadikan sebagai ringkasan nanti untuk mengetahui apa uh, alaqah atau hubungan antara logoh dengan fardu dengan mujtama. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga bisa lagi sambung nih. Ya, baik, silakan ditanggapi dulu ya, teman-teman yang lain. Boleh bertanya atau menambahkan atau juga menanggapi. Silakan. Topik kita hari ini al-lughah bainal fardi wal mujtama', ya. Bahasa antara individu dan sosial. Tadi sudah disampaikan secara umum ya, secara umum oleh saudara Isra ya. Tapi tentunya ini hanya cukup sebagai pemantik ya. Kalau makalahnya belum belum ini belum Asif, dokter. cukup ya. Jadi nanti dari diskusi-diskusi mungkin ada tambahan juga termasuk dari saya nanti ada tambahan apa saja yang harus dibahas ya, yang harus disampaikan dalam judul ini. Silakan teman-teman yang lain. Kalau man yunakish di hadhil maqalah. Rida Nurdiana, silakan, atau Ahmad Supatnya nih yang dari Rusaifah, silakan. Adia Nugraha Iya, Dikya, izin dok. banyak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. menikmati tadi pengantarnya. Eh, Pertanyaan saya tentang yang berbasis komunitas tadi. Jadi ada bahasa yang memang eh, terbentuk karena dia berada di komunitas tertentu lah ya. Yang paling tadi Pak Isra bilang mixed language-nya bisa di satu komunitas. Misalnya kalau di sini saya analogikan yang di internet, artinya yang mungkin di Gen Z atau di teman-teman yang Gen Y ya kan, mereka kalau berbicara ada bahasa baru. Nah itu bisa menggerus nggak posisi bahasa sebelumnya? Seperti dulu kan mungkin orang dulu bisa pakai idiom-idiom yang sudah baku ya, bakal terbentuk idiom baru nggak gitu, misalnya di bahasa Indonesia sendiri ya, kayak misalnya kayak kacang lupa pada kulitnya, mungkin suatu saat dia berubah misalnya uh, sendal lupa sama raknya, diubah gitu sama anak generasi sekarang. Nah itu fenomena itu memang jadi pattern nggak di semua bahasa gitu. Ungkapan-ungkapan yang tadi berubah sesuai zamannya menurut pandangan Pak Isro ya, artinya ada kemungkinan anak sekarang bakal lupa nih idiom yang dulu. Mereka lebih uh,
ego, ah udah nggak usah dipelihara yang ungkapan dulu, kita ubah ungkapannya sekarang pakai ungkapan gaya kita yang di zaman 2026 nanti misalnya gitu. Itu mungkin pertanyaannya. Baik. Langsung ditanggapi aja dong. Bagaimana dong? Jadi ini aja kalau ada yang lain. Oh, Ya, boleh izin ditambah satu lagi. Silakan Ibu Rinda. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanggapan dari Dr. Isra ya mengenai sedikit nyambung tadi sama Pak Adia mengenai bahasa-bahasa Gen Z yang sekarang itu kira-kira itu bagaimana proses munculnya bahasa-bahasa baru yang dipakai sama Gen Z. Kalau istilah dalam Ramadan kali ini kan ada istilah mokel ya. Godin kalau kita ketahui itu Godin. Saya baru tahu kemarin tentang mokel ya dari anak saya gitu. Apa Itu itu mokel, Ibu? Apa itu mokel? buka puasa siang-siang, Godin. Oh, Godin. Ya, itu gimana kira-kira proses munculnya seperti apa, Pak? Ya, gitu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kayaknya kita direspon dulu yang dua ini kayaknya ya, dokter. ya, betul. Baik, untuk Pak Dia mungkin ya apakah gitu ya bahasa-bahasa baru yang isinya diinisiasi oleh Gen Z atau kelompok-kelompok tertentu akan menggerus atau merubah bahasa yang telah disepakati oleh leluhur atau orang sebelumnya yang sudah paten gitu ya. Ya, tapi kalau kita lihat sejarahnya memang Pak Dia, kita balik ya ke Mesir contohnya. Itu kan Mesir dari awal memang dia bahasa yang diterapkan di sana sebelum Islam masuk kan bahasa Kipti, bahasa Koptik gitu ya. Memang bahasa yang nggak tahu juga dari mana asalnya, memang itu. Tapi setelah Islam masuk itu berubah ya. Jadi mereka menerapkan bahasa Fusha. Tetapi setelah Amr bin As itu balik lagi ke Madinah dan mereka sudah berbaur lagi dengan komunitas-komunitas yang dari luar, akhirnya berubah lagi bahasa yang awalnya Fusha itu berubah menjadi Amiyah. Ya, itu memang banyak pergeserannya. Itu memang katanya ketika kami tanya itu memang itu salah satu penyebab bahasa Koptik itu masih mereka pakai. Kemudian bahasa-bahasa istiqmariyah ya, bahasa penjajahan yang mereka eh, terima secara paksa itu juga diterapkan gitu. Nah, sehingga itu merubah aksen atau lahjat atau penyebutan atau bahkan lafaz dari logat Arab Fusha itu sendiri. Contohnya gitu kan. eh, Kita mau mengatakan mada turid itu kalau orang Mesir yang apalagi yang Sa'idi itu mereka aize masukkan aiz jadi kalau mada itu kita dalam bahasanya mada kalau mereka itu bilang ya alif ya dan ha gitu ya kalau bertanya kaifa haluk itu mereka menanyakan el akhbar. Kalau akhbar itu kan memang agak mendekat ya kepada kabar ya kaiful hal gitu ya. Atau izaya. Nah, seperti itu. Jadi memang ada pengaruhnya gitu kan. Bahasa-bahasa yang dimunculkan oleh satu kelompok dan kelompok itu nanti mendominasi, maka itu akan merubah kesepakatan atau lugah yang selama ini telah disepakati dan dipakai. Nah, dan lama-lama itu akan menjadi orang-orang yang datang sudahnya itu lupa dengan bahasa aslinya. Itu ya. Nah, kemudian itu menurut Ana ya, Pak Dia nanti kita minta penjelasan sempurnanya dari dokter kita. Kemudian untuk Bu Rida ya, memang mungkin karena itu aja kayaknya Bu Rida, karena memang nggak tahu ya, mungkin penyebab awalnya mungkin ya, seperti contohnya ya, mereka dibilang kasar gitu ya, dibilang jorok ketika mengatakan anjing secara itu ya, secara itu. Tapi mereka ganti menjadi anjir gitu kan, apa anjay gitu kan dan sebagainya gitu kan.
Nah, itu kan sebenarnya itu. Jadi akhirnya nanti itu udah mengakar dan menjadi tabiat mereka. Udah mereka katakan itu gitu kan. Nah, banyak lagi hal-hal lain itu yang dirombak dan biasanya oleh Gen Z dan sebagainya. Dan mereka itu sama-sama memahami dan itu mereka praktekkan secara dominan nanti. Nah, tapi balik lagi kita kalau dalam pembukaan tadi kan kita bahas sebenarnya di bahasa itu banyak sesinya. Gitu. Ada bahasa yang berbaur dengan geografi. Nah, itulah dia bahasa daerah atau bahasa komunitas. Ada yang berhubungan dengan politik dan iktisad dan sebagainya juga berbeda. Nah, ini bahasa yang khusus untuk Gen Z. Dan Gen Z ini apabila mereka berbicara dengan orang-orang yang boomer ya, apa yang Gen Z, milenial apa? Yang sebelum Gen Z, Milenial ya. ya milenial atau sebelum milenial orang yang boomer gitu ya, itu nggak bakal dipahami. Contohnya tadi Ibu Rida sebagai Gen Z gitu ya ngomong ke anak Gadin atau apa tadi satu lagi Godin, boomer. mokel. Mokel Ya. itu kan nggak dipahami ya. Nah, tapi itu dia kelas-kelasnya seperti itu. Jadi memang tetap juga berpengaruh nanti lughah itu sesuai dengan kesepakatan masyarakat secara dominan. Nah, kalau seandainya bukan dominan berarti masih kalam itu berarti kalau menurut pemahaman kita terhadap diskusi panjang lebar antara Ferdinand de Saussure muridnya dengan Jean Person tadi. Seperti itu. Mohon ditambahkan dokter. Berarti itu disepakati ya sama Gen Z, mokel kayak gitu. Ya, jadi mereka sama mereka udah sepakat itu. Dan kita kadang-kadang ngikut juga gitu kan, terpaksa sepakat gitu. Ya, karena kalau nggak digituin kan ketika kita ngajar kan nggak diacuhin sama mereka. Ya Apalagi udah kalau gitu. seorang Ikut juga pendidik jadinya. itu ya, saya sendiri di sekolah sebagai pembina OSIS juga, kalau bergaul sama anak-anak gitu, memang banyak sekali bahasa-bahasa yang baru gitu. Dan saya berusaha nanya gitu, karena kalau misalkan nggak paham juga kan nanti nggak nyambung gitu sama mereka. Sedangkan kan harus dekat ya sama mereka gitu, biar tahu. Iya. Ya, tapi mungkin bagi kita mungkin Ibu Rida kan ya, Anda juga pengalaman di sini kan, ketika mereka bilang anjay itu, antum tahu nggak maksudnya anjay itu apa? Anjay itu kan tuh udul dari anjing gitu ya, atau anjay atau anjring itu bagian anak maka kira-kira layak nggak itu antum ucapkan, apalagi antum anak pesantren, santri sebagainya, itu kita masukin itu kita pahamkan gitu kan, ya agar mereka nggak keceplosan gitu kan dan sebagainya. Iya, itu lingkungan juga sih Pak, susah juga sih di MTS sendiri kan. Kalau di kelas ya di lingkungan sekolah masih bisa ditegur. Tapi kalau mereka keluar sekolah aja gitu, lingkungannya kan udah wah beda lagi gitu, agak susah dikendalikan. Tapi paling tidak kalau di sekolah kami ketika mereka mengucapkan ya bahasa-bahasa kayak gitu, ya kami langsung tegur, kasih pengertian gitu. Iya. Syukran Pak Adia, Syukron Ibu Rida. Dokter Isra ya. Barakallahu fikum. Nanti yang sempurna yang lebih lengkap dan lebih pastinya dari dokter kita ya Pak Dia Samuel. Itu kan dari pemahaman anak gitu. Ya, nun Pak. Ada lagi? Boleh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran li Ustaz Isra ala taqdim wa tawdih. Ini merupakan awal dari mata kuliah al-lughah Al-ijtimai. Ilmu lughah ijtimai. Baru juga Ustaz Isra bagi kami untuk mempelajari. Tapi setidaknya kita mendapat gambaran dan na'tabiruhu ini Ustaz Isra itu mendapatkan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsan mubtadi. Tapi al-fadlu lil mubtadi wa ahsan al mubtadi juga ini mudah-mudahan. Ya Rabb. Nah, ini sebetulnya bersifat umum ya. Al-lughah bainal fardi wal mujtama. Kalau berbicara fardi dengan mujtama tentunya setiap individu itu kan mempunyai karakteristik masing-masing ya yang dipengaruhi oleh adat, budaya, mungkin juga umur, latar belakang pendidikan, keluarga gitu kan. Begitu juga masyarakat. Masyarakat juga kan beda-beda.
lapisannya beda-beda. Ada masyarakatnya di apa tadi, Gen Z ya, milenial segala macam. Ada masyarakat nukhbah minal ulama, nukhbah minal akademiyin gitu kan. Nah tentunya itu dipengaruhi oleh berbagai aspek tersebut. Nah cuman saya memperhatikan Pak, ada beberapa kata ya. Kalau berbicara lughah tadi Ibnu Jin mengatakan bahwa apa tadi, aswatun Aswatun yu'abbiruha biha kullu kullu qaumin, qaumin an agradihim. kan begitu ya. Nah, ini ada ungkapan-ungkapan atau misalnya satu kata yang dipahami oleh satu masyarakat itu berbeda dipahami oleh masyarakat yang lain. Kalau misalnya satu kata gitu kan, dalam bahasa kita aja, kata-kata atos dalam bahasa Sunda itu kan keras. Nah, ini dalam bahasa Jawa itu artinya berbeda. Itu satu kontradiktif ya, tapi ada beberapa kata juga yang sama. Misalnya dalam bahasa Filipina ya, lengan ya, sama juga dengan kita juga. Nah, itu apakah itu hanya satu konvensi, kesepakatan masyarakat untuk menyebutkan kata tersebut bermakna tersebut atau dipengaruhi oleh apa gitu. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita uh, berbicara dalam bahasa Arab, ada ungkapan begini, Ustaz. Apa namanya? Kalau dalam masyarakat Saudi untuk menyatakan terima kasih bukan hanya syukron kan, banyak ungkapan-ungkapan. Nah, ini di masyarakat kita itu, di masyarakat Saudi itu bilang yukti kal afiyah. Itu bermakna hatur nuhun itu, syukron. Jazakumullah khair kayak gitulah sepadanannya. Tapi dalam masyarakat lain, Pak, ini dalam masyarakat lain misalnya di Al-Mujtama Al-Maghribil Arabi, ada di Maroko, terus Tunisia, Aljazair, Libya, itu dipahami lain. Yukti kal afiyah itu mereka marah kalau mengucapkan itu. Artinya dia bangun dari satu kesakitan gitu kan ya, mudah-mudahan Anda diberi kesehatan terus kayak gitulah kira-kira gitu ya. Nah itu dalam satu ungkapan, kata-kata pun beda, kata-kata pun beda. Itu Syekhina Syekh Mustafa Atilim Sani, baru beliau itu pertama masuk ke Al-Hijaz bilang, saya satu kata yang paling disukai itu adalah dawam. Dawam, dawam. Dalam masyarakat Saudi dawam itu adalah kerja, Pak. Kerja keseharian ya. Mungkin rutinitas ya diartikan kayak gitu kan. Tapi kalau di dalam masyarakat Maghribil Arabi itu tidak sama sekali tidak mengenal kata-kata dawam, yang amal aja begitu. Nah itu kira-kira selain konvensi ya, kesepakatan masyarakat tersebut, apa yang mempengaruhi ungkapan perbedaan satu masyarakat ke masyarakat lain? Satu kata, bukan hanya ungkapan ya, satu kata dengan kata lain. Itu selain konvensi, kira-kira apa? Apakah ada uh, penyebab lain? Nah, tentunya kita kan bukan orang Arab juga ya. Nah itu. Wallahu a'lam. Ini ahsanul mubtadi ini, Masya Allah. Halo Ustaz Isra. Tasma'una jayidan. Ya, Naam. Alhamdulillah sami'na ya Ustaz. Ana mislakum syuaya kita. Maksud Asik, nanti kita asik. dengarkan penjelasan lebih detail dari guru kita, Betul. Dr. Adin Endang, insya Allah. Izin menambahkan boleh Ustaz? Silakan, silakan. Ya. Baik, Baik, bismillahirrahmanirrahim. silakan sebelumnya. Jawab dulu, ditanggapi dulu saudara Dr. Isra. Ya, ditanggapi. Oh, tanggapi dulu, siap. Baik, ya memang tadi di samping seperti masmu ya dokter ya. Ya, wadih. Samir. Rubuma syabakah. Baik. Memang wadih, alhamdulillah. Jadi pemahaman dari satu kalimat antara satu masyarakat dan masyarakat lain itu memang asal di mereka itu juga gitu. Ya. Jadi ketika
kesepakatan satu kaum tadi mengatakan ini untuk ini, walaupun akar bahasanya sama, sementara di kaum lain itu berbeda kesepakatan awalnya ketika dijelaskan atau disebutkan, otomatis itu akan menimbulkan pemahaman berbeda. Ini memang kesepakatan tadi. Karena memang bagaimanapun juga seperti definisi yang kita pahami itu, bentukan dari bahasa itu kan kesepakatan kaum itu. Jadi tidak bisa kita harus paksakan dan kita asumsikan kalau kaum lain juga harus memaknai dan memahami makna yang sama dengan yang telah disepakati oleh kaum tersebut. Contohnya aja di Padang aja Ustaz Ahmad. Di Padang itu kan ada dua bahasa itu yang satu lafaz. Tapi antara Padang kota dengan Padang pinggiran itu berbeda maknanya. Ya, ada satu bahasa, ada satu latih. Ya, latih itu ya kalau di Padang itu bermakna lapar. Ya, tapi kalau di tempat Ana, latih itu bermakna capek. Nah, sehingga ketika orang yang di tempat Ana yang toto dia berkunjung ke Padang kota, dia bilang latih, maka yang dikasih sama orang Padang kota itu apa? Bantal sama selimut. Ya kan? Ah itu marah dia tuh. Udah jelas saya latih kalau ketika di Padang gitu ya dikasih nasi sama sama sambal dan lauk-lauk gitu ya. Ah, mereka marah itu. Kenapa kok saya capek masa dikasih nasi? Dikasih itu gitu kan. Nah, berbeda lagi dengan orang Padang kota yang datang ke Baduy Padang misalnya, ya, Baduy Padang gitu ya. Ngomong seperti itu. Dia latih katanya. Yang dikasih sama orang Baduy Padang itu adalah ya selimut sama bantal tadi. Sementara yang mereka mau adalah nasi dan sebagainya gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi memang tergantung kesepakatan awal dari suatu kaum itu. Ya seperti yang Ustaz Ahmad jelaskan tadi di Saudi seperti itu maksudnya. Sementara di Maghrib contohnya berbeda lagi. Memang kesepakatan dari awal pemuka-pemuka mereka yang mengaplikasikan bahasa dari awalnya memang pemahamannya sudah berbeda seperti itu. Ya sama seperti kita tadi gitu ya. Ketika Gen Z itu merubah dan mereka sepakat, otomatis kan kalangan yang bukan Gen Z itu juga kebingungan, bingung juga kan dengan memahami apa yang dimaksud oleh kaum Gen Z itu gitu. Nah, seperti itu mungkin Ustaz Ahmad. Ya, jadi samping konversi gitu ya. Tapi kan memang tapi kalau berdasarkan asalnya memang ya kita sepakat bahasa itu memang satu. Ya, walaupun susah ya mencari akarnya, tapi setelah ada anak mendengar dulu ada penelitian untuk mencari akar bahasa itu memang dari bahasa Arab semuanya. Ya, sehingga ketika kita memang banyak itu kemiripan-kemiripan. Contohnya antara bahasa Inggris dengan bahasa Arab ya, Saadia ya. Itu kan banyak kemiripan itu. Ya, banyak itu sebenarnya. Cuman nanti dirombak saja gitu kan mungkin aksen satu tempat atau iklim suatu tempat yang tidak sesuai, tidak bisa mengungkapkan makhraj yang sama persis seperti makhraj Arab gitu kan sepertinya. Ya contohnya nama-nama itu nama-nama para nabi gitu kan ya. Nama-nama Nabi Ibrahim mereka bilangnya Abraham. Kemudian Yusuf mereka sebut dengan ya, itu mungkin Ustaz Ahmad. Mohon maaf enggak ana belum terlalu ana dalami gitu ya. Ana cuma baca sepintas. Nanti kita minta ke dokter kita untuk lebih jelasnya. Ya, baik. Terima kasih. Artinya kita itu berarti kalau berkunjung ke satu daerah masyarakat gitu kan tertentu, ya untuk mengungkapkan hal-hal yang dalam menggunakan bahasa mereka itu, kita harus hati-hati ya. Bisa jadi nanti uh, difahaminya oleh mereka itu berbeda gitu. Nah, ini kan fenomena sosial kemasyarakatan, kebahasaan yang terjadi itu banyak kata-kata yang lain misalnya kan di bahasa Arab itu Hmm. ada yang lain. Terima Jadi kasih. ya Syukran. kan ada tuh Ustaz Ahmad istilahnya apa tuh? Pelajari bahasa satu kaum maka kamu akan menaklukkan kaum itu gitu ya Pak. Itu peribahasa atau Ya. hadis itu? Lupa itu Ustaz Ahmad. Ya. Man arafa wa taqwa min salimani makrihim. Baik.
Itu Ustazah Marwa udah nggak sabar itu mau nanya Ya, atau mau tafadhali Ustazah menambahkan. Marwah. Bukan mau nanya, mau izin memberikan pendapat. Tafadhali, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, izin Ustadz, teman-teman semua memberikan pendapat mengenai tadi pertanyaannya Bu Rida. Dari mana sih bahasa-bahasa Gen Z itu muncul? Sebenarnya mungkin lebih tepatnya Gen Z dan Gen Alpha ya. Karena istilah-istilah baru sekarang lebih banyaknya dari Gen Alpha munculnya. Ya, maksudnya itu Gen Z, Gen Alpha. Oke. Dan saya Bentar, sebagai Gen Z, ya. bentar tuh Ustazah Marwah. Ini jelaskan dulu, kalau Gen Z, agak paham. Katanya Gen Z itu mereka yang lahir dari 90 berapa ke 2000 sekian. Berapa ya? 9 atau gimana? Biar nyambung ya, karena ini kita beda ini nih. Takut nanti nggak dipahami kan seperti ada yang dimaksud Ustaz Ahmad. Gen Z itu apa, Gen Alpha itu apa, dan Boomer dan sebagainya itu apa? Coba dijelaskan dulu. Gen Z itu nggak usah dari 97 ya? 97 Atau ya? sampai 2010. Sampai 2010. Oke, Oke, kalau Alpha? Alpha itu dari 2010 ke atas. Oh, berarti 2010 sampai sekarang. Oh ya, siap. Ya. Nah, jadi kalau dan saya sebagai Gen Z ya ingin memberikan pendapat di mana sih bahasa-bahasa itu muncul. Ya. Banyak faktor, banyak sebab, tapi yang sangat berpengaruh atau yang terbesarnya itu pertama dari pastinya media sosial. Pengaruh dari konten TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya itu kan karena sering terulang, sering lewat, mereka menyajikan bahasa-bahasa baru yang istilahnya mudah diingat oleh anak-anak sekarang, kayak pertemanan itu apa, bestie, ya kan? Tuh, atau slide itu buat nguji orang. Itu biasanya. Kalau dari konten-konten. Atau juga karena Gen Z dan Gen Alpha ini adalah generasi-generasi yang banyak terkena apa ya, globalisasi istilahnya ya. Jadi banyak dari bahasa-bahasa asing yang diadopsi dan digunakan oleh Gen Z dan Gen Alpha. Kayak misalnya apa? Flexing itu kayak pamer. Padahal kita mungkin menggunakan istilah pamer, tapi kalau mereka pakai bahasa Inggrisnya flexing gitu. Nah, bisa juga dari gaming atau teknologi itu. Seperti GG itu kan good game. Good game itu kayak kalau game udah berakhir pakainya GG gitu. Nah, jadi ya faktor terbesarnya bahasa-bahasa itu muncul adalah dari teknologi, dari game, dari konten sosial yang tidak bisa dielakkan itu digunakan sehari-hari oleh Gen Z dan Gen Alpha. Dan seperti yang Ustadz Isro katakan tadi, benar bahwa bahasa yang itu tuh disepakati dan banyak digunakan dan disetujui oleh Gen Z dan Gen Alpha, termasuk pun gen-gen sebelumnya banyak yang ikut menggunakan untuk menyesuaikan dalam berkomunikasi dengan Gen Z dan Gen Alpha. Itu kalau dari saya. Apaan kurang lebihnya? Afwan Pak, izin menambahkan pertanyaan sedikit. Masih seputar yang Gen Z. Ini ya, ini waktunya sudah. Ini saya ada acara. Oh iya, sedikit Pak boleh? Silakan. Oh iya. Masih seputar Gen Z tadi kan berarti kan ada perubahan-perubahan bahasa kan. Jadi ada bahasa-bahasa gaul atau bahasa-bahasa slang gitu yang muncul seperti yang Ustazah Marwa katakan biar bisa diingat gitu kan. Karena adanya perkembangan media sosial dan sebagainya gitu. Nah, menurut Bapak apakah itu adalah apakah itu akan merusak bahasa baku dan juga apakah itu adalah sebuah kemajuan ataupun kemunduran? Ini untuk anak atau untuk dokter kita, Ibu Ilya? Untuk Pak Isra. Oh, siap. Ya, kalau menurut kita ya, asalkan itu kebaikan, maka itu otomatis akan memberikan konsumsi bagus atau kontribusi bagus. Tapi kalau itu hal yang buruk, otomatis itu akan menyurutkan ya apa yang sudah kita dapat dari beberapa kemajuan kebaikan. Ya sama seperti yang kita contohkan tadi, mereka memperhalus ya bahasa anjing itu dengan anjay, dengan anjir dan sebagainya, kan itu kan penurunan sebenarnya. Ya kalau mereka bilang anjing kan distorsi mental. Ya tergerus gitu ya, adab mereka nggak ada dan sebagainya, kata-kata kotor dan sebagainya. Tapi mereka rombak itu kan tetap juga gitu.
Tapi ketika mereka sudah menganggap itu biasa dan permanen di kalangan mereka, itu kan suatu kemunduran menurut kita kalau ditinjau dari segi adab, ya kan? Nah, tapi kalau seandainya hal-hal yang seperti apa contohnya GJ, bukan nggak jelas ya, tapi good job gitu ya, GJ bro gitu kan, good job itu kan, apalagi itu yang anu dan sebagainya, itu kan bagus sebenarnya, asalkan ya mereka memahami pembahasan penggunaan bahasa ini ke bapak-bapak, ke kakek-kakeknya, mereka pakai bahasa itu yang melongo aja kan mereka, apa yang dimaksud sama anak ini gitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi asalkan itu memberikan kontribusi positif, maka itu dan memundurkan kita ke belakang dan sebagainya. Barakallahu fiik. Baik, berarti tergantung baik dan buruknya ya, Pak. Tapi apakah itu akan merusak bahasa baku? Kandungannya sudah hilia, itu akan merusak bahasa baku. Ya, merusak bahasa baku. Contohnya saja gitu ya. Contohnya saja ini. Eh, Beberapa tahun Buya Hamka itu menjadi menteri waktu itu ya, apa ya, setelah beliau di penjara, setelah beliau jadi ketua MUI, kemudian di penjara, kemudian diangkat lagi oleh kabinet Pak Soeharto. Itu kan banyak itu beliau memasukkan bahasa-bahasa Minang ya ke dalam KPBI. Akhirnya menjadi merombak dan menambah atau menggeser ya penggunaan bahasa baku yang sebenarnya. Contohnya, Buya Hamka itu memasukkan ke dalam KBBI itu padanan atau ganti dari berdagang itu dengan manggaleh atau menggalas, kalau di KBBI kalau nggak salah itu menggalas gitu ya. Itu bahasa asalnya manggaleh, menggalas. Nah, itu kan di Minang itu udah jadi bahasa baku dan mereka tidak paham lagi itu berdagang, itu mereka nggak pakai lagi itu di Minang gitu waktu itu. Nah, kecuali mereka yang hidup setelah Buya Hamka tidak ada lagi gitu ya. Nah, mereka baru balik lagi ke bahasa-bahasa yang digunakan di buku-buku pelajaran. Ya, tapi ya bagi kita kalau seandainya memang itu bagus, ya why not gitu kan kita adopsi. Ya, jangan dibilang itu nanti meruntuhkan eksistensi bahasa baku. Contohnya gitu kan. Kita dulu kan mungkin nggak anu ya, susah ya kalau apa aja adopsi itu kan agak bingung juga kita kita artikan dalam bahasa Indonesia apa itu adopsi, bahasa Indonesia walaupun itu asalnya dari Inggris adoption gitu kan, tapi kan jadi pengayaan untuk kita gitu karena itu bagus gitu ya, beda dengan bahasa-bahasa yang ya apa what the fuck gitu kan, kalau bahasa Pak dia kan itu kan kalau ngerti ya, what the fuck bro katanya. Gitu gitu kan. Nah, itu mungkin perlu kita arahkan agar tidak diadopsi gitu kan, pusat dan mengganggu apa yang dalam bahasa. Nah, wazir syarhan wa tafadhal. Baik, syukran. Afwan ya, Ustazah Hilya. Karena waktu kita sedikit lagi, kita minta aja ke dokter kita untuk memberikan tambahan pemaparan. Ya, Silakan dokternya. baik, terima kasih Kepala yang sudah mempresentasikan makalah tentang al-lughah bainal fardi wal mujtama. Juga teman yang lain yang ikut berpartisipasi dalam diskusi kali ini. Alhamdulillah banyak yang kita
Bisa simak ya dari presentasi yang disampaikan oleh pembakalan. Mungkin untuk tambahan bagi pemakalah ya, karena makalahnya masih eh, kurang. Jadi judul ini saya buat itu sebagai pintu masuk sebelum kita mencoba mempelajari atau menyampaikan tentang apa itu ilmu lughah al-ijtimai, eh, sosiolinguistik. Nah, ini ada dibuka dulu dengan judul Al-Lughah Bainal Fardi wal Mujtama. Nah, di judul ini kita coba untuk mengetahui apa itu lughah, ya, apa itu al-fardu, apa itu al-mujtama. Tadi sudah disampaikan oleh pemakalah ya definisi singkat ya tentang al-lughah ya. Di antaranya yang disampaikan oleh Ibnu Jinni, aswatun yu'abbiru biha kullu qaumin an agradihim. Ini semua sudah hafal ya. Ini wajib ya definisi itu bagi orang bahasa, wajib hafal itu. Atau mungkin bisa ditambah dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khuli ya, rumujun sautiyah yang tibatiyah tustakhdam li tabadulil afkar, itu bisa lebih luas lagi itu. Eh, Kemudian al-fardu ya, individu juga ini perlu ditambah lagi pembahasannya, individu sebagai eh, pribadi, sebagai personal, ya, kemudian individu sebagai cerminan diri. Nah, ini yang akan berdampak kepada atau berpengaruh kepada orang itu berbahasa. Salah satu contoh misalnya individu sebagai personal itu kan apa dalam memilih kata saja seseorang itu berbeda-beda ya ketika berbahasa, memilih diksi. Kemudian gaya bicaranya juga berbeda-beda. Kemudian intonasi, ya, an-nabru wa tanghimnya juga berbeda-beda. Ini individu sebagai personal. Nah, ini kan berpengaruh ya, jelas berpengaruh terhadap bahasa. Ya, ada yang bicara itu tegas, ada yang lembut, ada yang eh, berdasarkan tata bahasa, ada yang ini coba diungkap ya lebih lebih dalam lagi ya. Atau individu apa itu ada bahasa tubuh, nah kepribadian, gestur tangan, ekspresi wajah, postur tubuh itu kan berpengaruh terhadap bahasa ya. Kemudian juga bahasa bisa menjadi sebagai cerminan diri ya. Cerminan diri. Kalau ada orang yang sopan ketika berbicara, ada yang kasar ketika berbicara, ada yang formal, nah, ada yang ya profesional. Nah, ini bahasa yang muncul dari seorang individu sebagai cerminan diri. Kalau ada orang berbicara sopan, kita melihat bahwa mencerminkan bahwa orang itu memang orang baik, ya. Walaupun tidak semua yang sopan itu baik, ya. Ada yang ya kalau nipu itu macam-macam. Tapi mayoritas begitu. Nah, itu ya. Jadi
berbicara tentang individu itu banyak sekali ya apa item-itemnya yang bisa dikembangkan sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata individu itu manusia sebagai person, sebagai individu. Al-insan kal fardi itu sebetulnya banyak hal-hal yang perlu digali dan itu akan berpengaruh terhadap bahasa. Maka tadi judulnya udah bagus tuh Asarul Fardi. Nah, tadi ada ya Asarul Fardi, pengaruh individu terhadap bahasa. Kemudian yang kedua pembahasannya tentang al-mujtama. Tadi sampaikan definisi mujtama ya menurut bahasa maupun istilah. Kemudian di mujtama ini Anda harus memunculkan otomatis ya teori-teori sosial ya. Tapi sederhana saja untuk melihat yang dimaksud dengan mujtama itu apa. Secara umum dalam teori sosial itu kan ada kelas-kelas ya. Ada kelas-kelas sosial, ada pranata sosial, ada sosial masyarakat sebagai etnis. Nah, itu semua ya, itu semua akan memberikan pengaruh terhadap bahasa. Contoh misalnya dalam teori sosial itu ada kelas-kelas. Jadi masyarakat itu terbagi kepada beberapa kelas ya. Ya, ada kelas ekonomi, ada kelas petani, ada kelas terpelajar, ada non terpelajar, ada gender, ada laki-laki, perempuan. Itu semua dibahas di ilmu sosial. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah ya dari kelas-kelas itu adakah pengaruhnya terhadap bahasa atau bahasa itu eh, eh, itu punya karakteristik tersendiri ya dari berdasarkan kelas-kelas itu. Dan eh, ini adalah apa namanya bahan untuk penelitian. Jadi S2 itu ya kita bahas diskusikan tentang teori-teori. Ya. Lalu dari diskusi-diskusi ini kita menemukan inspirasi atau ilham ya untuk kita lakukan penelitian. Begitu. Misalnya kita mau mencoba bahasa kelas petani. Kita mencoba mau meneliti tentang kelas para pedagang. Tadi ada yang bertanya apa bahasa Gen Z dan seterusnya. Itu jangan hanya sebatas asumsi, ya. Itu justru menjadi tantangan kepada kita untuk melakukan penelitian. Bahasa Gen Z itu apa? Gen Z itu apa? Kemudian bahasa-bahasanya nanti diidentifikasi apa saja yang termasuk bahasa Gen Z. Bagaimana ini awalnya terjadi? Bagaimana perkembangannya? Nah, itu tugas kita. Kita sebagai mahasiswa plus sebagai peneliti dan itu akan menjadi bahan nanti untuk tesis. Jadi sudah terpikirkan dari sekarang. Banyak sekali ya di sosiolinguistik ini bahan-bahan untuk kita melakukan penelitian. Kalau betul-betul kita ngeh ya mengikuti perkuliahan. Nah, ini baru secara umum saja judul ini sekali lagi sebagai pintu masuk bahwa pentingnya kita belajar sosiolinguistik. Tujuannya kemarin sudah saya sampaikan ya salah satunya supaya kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan bahasa disesuaikan dengan sosial yang ada masyarakatnya. Seperti tadi kan Pak Ahmad Suparna tadi mengatakan bahwa kita
jangan menggunakan atau ungkapan-ungkapan sebelum kita tahu persis ya kondisi masyarakat. Itu kan adalah bijak itu. Dan itu tidak bisa kalau tidak belajar sosiologi, ilmu lughah al-ijtimai tidak. Jadi dengan belajar ilmu lughah al-ijtimai di samping kita paham teori-teori, juga kita bisa melakukan penelitian, dan kita juga menjadi orang yang bijak dalam menggunakan bahasa. Gitu. Nah, jadi kembali lagi tadi ya ada kelas-kelas. Nah itu kelas-kelas kita lihat bahasa. Kita mencoba melakukan penelitian orang petani itu diksinya saja tuh banyak yang muncul paling tentang pupuk, tentang tanah, tentang kalau pedagang ya tentang apa namanya keuntungan ya harga-harga bahan pokok. Kemudian gender ya di masyarakat ada gender. Nah itu gender juga kan berpengaruh terhadap bahasa. Laki-laki dengan perempuan itu berbeda bahasanya. Ya. Laki-laki itu lebih tegas, lebih lebih lugas. Perempuan itu lebih lembut ya. Dan kalau menyampaikan sesuatu keinginan itu tidak togmol, tidak langsung. Itu muter-muter dulu. Nah, jadi beda dengan laki-laki. Kemudian diksi yang dipilihnya juga beda. Itu coba aja kita lakukan penelitian berbeda. Kemudian etnis sama lagi ada lahjah nantilah kita bicara tentang teori lahjahnya dialek ya. Kenapa terjadi dialek-dialek ya. Itu nanti ada khusus judul tentang al-lughah wal lahjah ya, bahasa dan dialek. Apa itu bahasa, apa itu dialek ya. Yang jelas dialek itu adalah bahasa tapi merupakan varian dari bahasa dan dipengaruhi oleh geografis ya, oleh tadi kehidupan sosial itu berpengaruh. Bahasa pedagang ini beda. Bahasa orang yang terpelajar, yang akademisi berbeda dengan yang tidak terpelajar. Dari segi pemilihan kosakatanya, dari segi intonasinya, ya dan semuanya itu berbeda. Nah, itu ya. Jadi Pak Isra ya, tolong itu makalahnya dilengkapi. Poin-poin yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa ditangkap, kemudian dimasukkan nanti dalam kajian makalahnya supaya eh, kalau lengkap pisan mah nggak mungkin ya, tapi minimal kalau dibaca itu kita dapat poin-poin Insyaallah. penting ya. Jadi individunya lebih dijelaskan, individu sebagai resonans sebagai kepribadian itu kan berpengaruh terhadap bahasa juga sosialnya, ada kelas sosial, ada peranata sosial, ada gender, ada etnis ya. Tapi masih secara umum jangan terlalu detail ya karena ini sekali lagi ini pintu masuk saja. Yang detailnya nanti kan kita akan bicara tentang dialek ya, tentang bahasa sebagai identitas sosial dan seterusnya ya banyak. Itu. Kemudian untuk menanggapi pertanyaan yang soal alladzi alqahu man Ustaz Adia awalan. ya walan. Apa pertanyaannya? Saya lupa lagi tentang ini ya, tentang eh, tadi Tentang bahasa tren saat ini menggantikan ungkapan-ungkapan yang sudah berlaku sebelumnya. Tadi oh jawaban Pak ya Isro ya kan ya kasus di Amr bin As ke Mesir, Pak. ya. Begini ya, ini saya tanggapi bahwa ungkapan-ungkapan orang-orang terdahulu itu bisa
tetap ada dan bisa saja berubah ya dengan tren-tren sekarang. Ya. Karena yang namanya bahasa itu ada konsep pergeserannya. Ada pergeseran nilai. Ya. Itu sudah mulai dari dulu bahwa bahasa-bahasa yang sekarang itu walaupun secara aswatnya sama, tapi kadang-kadang terjadi pergeseran nilai, ya, terjadi pergeseran makna, terjadi perluasan makna. Coba saja dalam Al-Quran itu ada kata sayyaro dalam surah Al-Luqman ya, ya. Bukan surah Al-Luqman ya, yang tentang Nabi Yusuf itu wajahat sayyarah ya. Mungkin Isra Mardi Afidda ayat yata'alaq bi eh, tarikh Yusuf ya. Wajahat Cerita tentang ini kisah bahwa Nabi Yusuf itu kan diselamatkan oleh eh, oleh sekelompok kafilah ya. ya. Aduh dokter lupa ya. Akrimi Maswai akhirnya. Ya Allah, teman-teman. Wajah Eh, sayyaroh, datang sayyaroh. Coba sayyaroh di ayat itu kalau lihat di tafsir-tafsir itu kan kafilah ya, kafilah dagang. ya Karavan. betul. Kafilah dagang kan? Hmm. Kafilah dagang Hmm. yang membawa dagangannya dengan kuda atau bigol. Tapi kalau sekarang di bahasa Arab sekarang sayyarah itu ya makna umumnya adalah mobil ya. Mobil pribadi. Nah, itu kan sudah terjadi pergeseran makna, pergeseran makna. Hmm. Eh, Artinya apa? Bahwa bahasa itu bisa berubah ya, bisa berubah. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan yang ditanyakan tadi tentang apa namanya istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan. Karena bahasa itu sifatnya i'tibati, i'tibati itu ini mungkin mencakup tadi pertanyaan yang tadi ya, dari mana asal. Jadi bahasa itu kan menurut Imam Al-Khuli itu ada rumus sauti, lambang bunyi yang i'tibati. I'tibati itu mana suka, mana suka. Hmm. Ya, mana suka itu ya tidak ada hubungan secara tidak ada hubungan antara apa logika dengan apa yang dikatakannya. Jadi misalnya begini, Hmm. kenapa ya tempat yang suka dipakai duduk itu dikatakan kursi? Kenapa tidak meja begitu? Nah, kenapa yang suka dimakan oleh orang Indonesia itu nasi ya dinamakan nasi? Kenapa tidak jamu, Kerikil gitu. tidak kerikil? Nah, itu kan i'tibati mana suka. Jadi bahasa itu siapa orang yang paling pertama memberikan nama atau mengungkapkan kemudian disepakati oleh masyarakat, maka jadi ada yang mengatakan Godin ya, Godin. Apa tadi Godin ya bahasa anak-anak. Godin itu artinya buka siang ya, makan siang. Apa mokel? Hmm? Godin. Nah, Godin ya. itu ada orang Ya. yang mengatakan seperti itu. Kemudian disepakati oleh orang banyak, udah jadi bahasa itu.
dan tren buka viral. Ya, sudah. tengah hari. Dan dalam penelitian Kasihan. dalam penelitian bahasa modern itu tidak salah. Jadi Anda jangan mengatakan ada bahasa yang tidak baik, ada bahasa yang tidak baik, ada yang baik. Dalam penelitian modern ya bahasa itu tidak ada bahasa yang baik tidak baik. Ya, karena bahasa itu tadi yang antibati. Berbeda dengan konsep tradisional dulu dalam penelitian bahasa itu ada bahasa yang baik, ada yang buruk, ada yang tidak baik. Kalau sekarang arahan ya dalam ini kajian bahasa oleh Ferdinand de Saussure bahwa kita melakukan penelitian bahasa itu bahasa apa ada bukan di kalau sudah masuk kamus ya itu. Kemudian apa lagi ya tadi? Pak Ustadz, ini soal kalau barusan tentang aribati itu atau arbitrary, arbiter dalam bahasa Inggrisnya, memang itu kan dari bahasa Arab ya Ustadz ya, artinya mana suka. Kaitannya ini nggak dengan makna hakiki dari logoh sendiri, itu kan lagun, algo, hiruk pikuk, ya kan? Sementara diksi logoh itu nggak ada dalam Al-Quran, artinya lafadz logoh gitu nggak ada. Artinya yang banyak disandingkan dengan Arab justru lisan. Itu yang saya mau apa lebih perdalam. Apakah kajian ini al-lughah bainal fardi wal ijtimai tadi, lughah yang tadi arbitrer, artinya yang memang aribati tadi bisa saja nanti semua orang ini kan semua mana suka suatu saat ya ini memang bukan bahasa yang ya, bikin hiruk pikuk aja sebenarnya. Permainan lagun gitu. Jadi permainan bahasa, permainan silat lidah. Orang bisa nanti suatu saat kalau saya lagi nggak mau ketahuan, saya ngomong pakai bahasa kode gitu kan, sama teman saya yang dengan bahasa yang sendiri. Apakah karena tadi aribati itu berturunan dari makna sifat lagun tadi? Ustaz? Itu mungkin yang mau dipastikan. Ya, baik. Eh, Al-Khuli memberikan definisi bahasa sebagai eh, rumus sauti yang tibati. Artinya begini, jadi bahasa itu sebagai lambang bunyi ya, karena bahasa itu eh, di dalamnya adalah bunyi, kemudian struktur, pola, dan makna. Itu bahasa itu ada 4. Jadi yang pertama itu adalah bunyi. Persis seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jini, aswat, ya, yu'abru biha. Ini awalnya bunyi. Bunyi lambang dari sebuah bunyi i'tibati. Nah, i'tibati ini, arbitrer ini dalam pengertian bahwa bahasa itu muncul ya, dari ungkapan itu tidak ada hubungan yang logis, Pak ya. Tidak ada hubungan yang logis antara eh, signifi dan signifian. Saya ulangi ya. Yang dimaksud dengan arbitrer itu adalah tidak ada hubungan yang logis antara signifi dan signifian. Atau dalam istilah kita itu antara yang dituturkan dengan objek ya, dengan objeknya itu tidak ada hubungan logis. Kenapa binatang yang besar
ya, yang besar, kemudian kakinya besar, kemudian punya tulale, kemudian kupingnya besar, itu kenapa disebut gajah? Apa hubungan logisnya? Ada nggak? Tidak ada. Itu mana suka saja. Mungkin ada orang dulu, ya. Jadi kalau kalau kita bicara tentang teori bahwa bahasa asal usul bahasa itu Sinai, tadi kan istilahiyah atau konvensional. Jadi berdasarkan teori konvensional atau teori istilahi atau Sinai tadi, bahwa bahasa itu diciptakan oleh manusia kan berdasarkan pergaulan. Ya, banyak teori itu kan. Dulu kalau tidak salah, Anda sudah pelajari di semester 1 di ilmu lughah itu ada an-nazariyat al-muta'alliqah bi nashatil lughah. Ada teori-teori besar yang membicarakan tentang asal-usul bahasa. Itu ada teori besar, ada an-nazariyah atau kifiyah dan an-nazariyah al-istilahiyah. Ya. Nah, khusus tentang tadi ya kaitannya dengan bahasa itu sebagai lambang bunyi yang sifatnya arbitrer. Yang dimaksud dengan arbitrer di sini adalah bahwa antara signifi dan signifian ya itu tidak ada hubungan logis. Coba logikanya apa hubungan logisnya apa? Orang apa binatang yang besar tadi punya tulare, kemudian punya kuping besar, kaki besar disebut gajah. Coba Anda bisa jelaskan tidak? Nggak bisa kan? Tidak bisa. Ya dimungkinkan ini karena dulu orang pertama kali melihat binatang itu dia sebut gajah. Nah kemudian masyarakat setempat itu sepakat ya bahwa binatang yang besar itu disebut gajah. Maka kalau sudah disepakati oleh masyarakat banyak, udah aja masuk kamus. Kalau sudah masuk kamus, itu Iya. menjadi referensi. Itu menjadi referensi bahwa gajah itu Baca adalah Quran ya, baca Quran. binatang yang Baca Quran. besar, yang punya tulare dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan arbitrer. Tetapi ingat Pak, tidak bukan yang dimaksud lagu dalam pengertian seenaknya. Tetapi di sini ada fungsi bahasa dilanjutkan dari definisi al-khuli itu litabadul afkar ya wal masyair. Jadi bahasa itu walaupun i'tibati disepakati oleh banyak orang dan memang berfungsi untuk tabadul afkar. Tabadul afkar itu untuk bertukar pikiran, masyair untuk mengungkapkan perasaan. Nah, nah disinilah bahwa bahasa itu sudah bergeser. Kalau tadi bersifat personal, maka kalau sudah tabadul afkar wal masyair itu sudah menjadi komunitas sosial, menjadi bagian dari kehidupan sosial. Seperti itu Pak, kurang lebih ya. Iya, Nanti iya, bisa iya. dikembangkan. Kemudian nanti ada pertanyaan apa lagi yang mungkin ada yang terlewat? Saya tanggapi aja ya. Dan yang tidak boleh puas ya. Salah kalau Pak, boleh izin bertanya lagi Pak sedikit ke Bapak? ya 5 menit lagi lah. Iya, ini saya mau tahu pandangan dari Bapak. Apakah perlu kita menormalisir untuk menggunakan kembali bahasa baku biar tidak punah gitu, Pak? Ya, begini Bu, masalah punah dan tidaknya suatu bahasa itu ada yang namanya teori ihtikaki ya. Teori ihtikaki itu apa? Ya, bahasa itu bisa bisa tetap ada. Itu tergantung atau berbanding lurus dengan pengguna bahasanya. Oh. Ya, jadi eh, kita lihat sejarah banyak bahasa Ibrani saja ya sekarang. Bahasa Ibrani itu sekarang hanya terbatas di tempat-tempat ibadah mereka.
Padahal dulu bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Arab itu kan kota al-lughah asyaqiqah kan. Bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu saudara kandung lah, karena memang dari satu keturunan kan. Ya. Menurut sejarah ya, bahwa bahasa Arab itu kalau menurut teori Tamam Hasan itu bahwa berasal dari Nabi Nuh ya, Nabi Nuh kemudian punya anak Ham, Sam, Yafis ya. Kemudian dari situ berkembang karena geografinya berbeda-beda, asalnya sama tetapi muncullah perbedaan-perbedaan karena perbedaan itu kan dipengaruhi oleh geografis ya tempat, ya, kemudian oleh perkembangan ekonomi, perkembangan ekonomi, budaya, dan termasuk agama ya. Termasuk agama itu berpengaruh terhadap lahirnya dialek. Nanti kita akan belajar tentang dialek. Kenapa terjadi dialek? Apa faktor-faktornya? Nah, bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu dalam penelitian Tamam Hasan itu eh, yang pertama kali sebetulnya bukan Tamam Hasan itu kan baru ya. Ada Schlosser ya tahun 1970-an, 1970 dia melakukan penelitian bahwa antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani itu banyak kesamaannya. Ya, banyak kesamaannya. Maka itu ada yang namanya disebut al-muqaranah as-samiyah, ada al-muqaranah al-arabiyah. Al-muqaranah as-samiyah itu perbandingan bahasa-bahasa yang ada di rumpun bahasa Sam. Karena bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Ibria, kemudian Finiki itu semuanya masih berasal dari Sam. Kemudian dilakukan penelitian, ya ternyata banyak persamaan-persamaan, akhirnya disimpulkan bahwa awalnya bahasa itu satu. Nah, bahasa itu satu. Dan ini saling mengklaim. Ada teori Barat mengatakan bahwa yang pertama adalah Ibrani. Kalau ulama-ulama Arab itu ya bahasa Arab. Tapi kalau saya cenderung ke bahasa Arab. Ya, ya. Kenapa? Ya banyaklah dalilnya nanti ya. Tadi pertanyaan Ibu nih, saya melantur ke ini. Tadi pertanyaan Ibu tentang apakah bahasa itu eh, apakah bahasa itu akan hilang atau tidak? Itu tergantung pengguna bahasa. Saya tadi contohkan bahasa Ibrani itu sekarang sudah tidak bisa dijadikan komunikasi sehari-hari, hanya di gereja saja, hanya di tempat-tempat ibadah sebagai pengantar ibadah. Kalau bahasa Arab kenapa berkembang terus? Karena memang pengguna bahasa Arab itu semakin banyak. Apa sebabnya? Karena bahasa Arab itu berbanding lurus dengan perkembangan agama. Karena apa? Karena orang setidaknya kalau orang orang Islam itu setiap hari kan berbahasa Arab, dalam sholat minimal berbahasa Arab. Kemudian didukung dengan sekarang dunia Arab, perekonomiannya kan, perkembangan bahasa itu kan dipengaruhi oleh, saya katakan tadi, oleh ekonomi. Ya, kalau ekonomi suatu bangsa yang punya bahasa, ya, yang punya bahasa tertentu itu akan relatif berkembang. Mengapa bahasa Inggris itu menguasai dunia? Karena bahasa Inggris itu pertama dari sisi politik ya, dia itu sangat kuat, dari sisi ekonomi kuat, ya, sehingga eh, masyarakat sekarang mau belajar bahasa Inggris karena dipengaruhi oleh berbagai faktor kan. Akhirnya bahasa Inggris itu sendiri menjadi luas. Bahasa Arab juga begitu. Ya. Jadi kalau tidak ingin suatu bahasa itu punah, ya, maka harus konsisten itu yang pengguna bahasanya. Bahasa Sunda sekarang sudah mulai punah, Bu. Ya, di kampung-kampung itu anak-anak itu dengan bangga orang tuanya sudah bahasa Arab, bahasa Indonesia. Indonesia. Ya, ada diajarkan karena memang tujuannya banyak ya. Tapi di sisi lain bahasa Sunda itu jadi punah. Anak itu tidak lagi mampu membedakan
mana makan, mana dahar, mana Nada, tuang, mana nada untuk nada, Mana mangan? pundak, tangan, pundak apalagi usuk baca bahasanya. bed. Itu sudah, karena apa? Karena mereka sudah tidak lagi dibiasakan oleh orang tuanya untuk berbahasa Sunda. Nah, itu artinya di bahasa Sunda kan hilang dengan sendirinya. Karena sekali lagi bahasa itu berkembang berbanding lurus dengan perkembangan manusia. Nah, itu teorinya begitu. Makanya sekarang orang-orang yang apa di Jawa Barat ya, sekarang muncul lagi lah kesadaran bahwa untuk membangkitkan lagi bahasa bahasa Sunda. Sunda ya. Karena itu identitas kan. Identitas Sunda. Sunda itu terkenal lemes, Bu. Ya, bisa dilihat dari bahasanya. Tapi hierarkis juga gitu, ada perbedaan. Beda dengan Batak ya. Berbeda. Itu karena memang pengaruh Batak sama Minang. ya, nah, nanti ada bicara di lahjah itu kita. Itu Bu, mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Baik, waktu sudah jam 10 lewat 10, bagaimana kita cukupkan saja dulu ya perkuliahan. Nah, jadi Pak Isra ini ya, Isra, Anda itu bisa melakukan untuk naskah jurnalnya, Anda bisa dari judul ini banyak sekali. Kalau Anda mau tuh melakukan penelitian sederhana ya, mini riset ya, ya. Anda mau meneliti bahasa Gen Z, jadi kan Anda mau meneliti pergeseran nilai atau pergeseran makna, Anda bisa juga meneliti tentang bahasa yang digunakan oleh apa tadi, ada yang bertanya geng ya, apa slang slang. Ya, slang. Bagus itu, silakan. Anda teliti bahasa slang Arab. Ada kan saya lihat Anda punya kemampuan lebih ya di bidang apa di komunikasi bahasa Arab. Anda teliti bahasa-bahasa slang Arab, itu udah jadi tesis itu. Udah jadi tesis itu. Nanti kaitkan dengan pendidikan karena kita di pendidikan ya, bagaimana kaitannya dengan pendidikan. Ada kan mungkin, saya yakin semuanya ada. Yang namanya bahasa itu kan bersifat umum. Teori-teorinya umum. Di setiap negara juga ada bahasa slangnya. Hanya kita harus lakukan penelitian. Mungkin kan ada, Pak Isra, ada kan Insya bahasa Allah. Ya, ya? ada dokter. Cuman ya kita ya, kalau di Arab ya selama di Mesir dulu, dok kan memang ada itu bahasa-bahasa kayak bahasa slang itu kan. Cuman bedanya bukan di itunya dok, bukan di lafaz-lafaz bahasa, cuman di lahjahnya aja. Di lahjahnya. Lahjah dan opsi aja. Jadi kayak ya bintul mutakhalifah gitu kan dia itu aja dia kan, mana kan? Ya berarti itu Kan dia dialek ya. bintul mutakhalifah gitu. Ya dia aja gitu. Ya bisa saja ya. Anda identifikasi, ya identifikasi itu semuanya. Kemudian Anda teliti faktornya apa, sebabnya apa, kemudian penggunaannya di kalangan siapa saja. Itu bisa jadi penelitian itu. Dan itu bagus. Insya Allah, insya Allah. Ini yang tinggal di Arab siapa tadi, yang Bapak itu siapa? Ustaz Ahmad, Hah? Ustaz Ahmad. Ya itu, manfaatkan, lakukan penelitian di sana. Iya Hasil Pak, insya Allah. penelitiannya bawa ke sini. Dengan Ya, Ustadz Isra dibantu. bisa kan punya waktu untuk jalan-jalan, jalan-jalan aja ke tempat-tempat di mana orang ngobrol gitu ya. Anda identifikasi, teliti ya bahasa-bahasa yang termasuk dialek-dialek yang eh,
Kalau dialek Arab itu kan yang saya tahu di buku-buku itu ada Tom-Tomania yang kayak gitu ya, kayak Sansania dan sebagainya. Itu kan udah terlalu populer ya, udah Ya terlalu itu populer. ya. Coba mungkin yang terbaru, misalnya sekarang ada dialek-dialek seperti Gen Z-nya Indonesia lah gitu. Di Arab Saudi ada nggak? Hmm. Coba itu diteliti, diidentifikasi, meneliti bagaimana kemunculannya, sebabnya apa, faktornya apa, kemudian digunakan dalam level apa, kelas sosial apa gitu ya. Itu bagus, Pak. Bagus. Iya, Pak. Insya Allah. Nanti banyak contoh-contoh yang di Twitter misalnya atau misalnya eh, waktu kita ke satu perkumpulan anak muda di kafe itu sering beberapa kata sering baru ya yang kita temukan, Pak. Hmm. Iya, seperti itu. Jadi main, kemudian datangi, kalau bisa ngobrol. Itu kan penelitian itu seperti itu. Diidentifikasi. Nah, kalau sudah ada misalnya dapat 50 kata saja atau 40 lah, 30 kata, kemudian bisa dijelaskan ya, kemudian bisa di apa ya, dijelaskan ya apa penyebabnya, katanya dari asalnya dari apa, mengapa jadi begini. Nah, itu sudah jadi penelitian. Nah, kaitkan saja dengan pendidikan, bagaimana cara eh, begitu. Insya Allah, insya Jadi Allah. begini ya, kuliah kita itu sebetulnya hanya sebagai ini aja, pemantik saja untuk Anda melakukan penelitian. Karena S2 itu S2 itu lebih ke penelitiannya, pengembangan analisis dan penelitian. Bukan seperti di S1. Di S1 itu kita kan teori-teori udah dibahas selesai. Bukan begitu. Tapi dari teori-teori itu kita, apalagi ini kan sosial linguistik, itu kita terapkan ya, sehingga menghasilkan sebuah ilmu yang ilmunya berdasarkan riset gitu. Gitu. Ini harus difahami. Makanya di akhir produk perkuliahannya itu ya harus ada naskah hasil riset, walaupun mini risetnya, mini riset, tapi yang betul-betul riset, walaupun sederhana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa di eh, dipahami ya. Dan eh, di pertemuan yang berikutnya dimohon untuk makalahnya itu disampaikan sehari sebelum sebelum apa sebelum diskusi ya, supaya bisa Insya Allah. dibaca kemudian didiskusikan, dan makalahnya sebaik mungkin ya, baik mungkin. Kalau pemakalah tadi yang pertama itu karena alasannya sakit ya. Iya. Jadi maklum ya, maklum. Tapi harus diperbaiki ya Insya Allah. kalau nilainya mau bagus. Insya Kalau Allah. keadaannya ini nggak lulus ini makalahnya. Siap. Nggak lulus. Tuh. Baik ya, saya serahkan lagi ke eh, makalah, silakan untuk ditutup ya, perkuliahan kita hari ini. Baik, Alhamdulillah, jazakumullah khairan, Dr. Ade Nandang, Masya Allah, luar biasa. Ghazzartumuna yani bil ulum wal khibra, Masya Allah. Insya Allah nanti
karena ini kuliah ini direkam, Dok. Insya Allah ini akan kami ulang-ulang gitu kan. Luar biasa petikan yang telah itu sampaikan ke kami. Insya Allah itu sangat bermanfaat, gitu kan, insya Allah. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah memberikan masukan tambahan untuk perbaikan makalah nanti. Insya Allah akan segera Anda perbaiki. Ya, karena memang dari Jumat kemarin, Dok, itu nggak hidung nih mapet dan kepala, aduh, gimana, kayak kayak migran gitu, Dok. Duduk itu susah lama gitu. Ini udah nggak sabaran ini mau pindah gitu kan. Nah, jadi gitu memang karena faktor umur juga kayaknya, Dok. Enggak Mau kepala bukan. 4 ini. Jadi aduh, banyak sakitnya gitu. Baik. Jadi semoga perkuliahan kita ini diberikan oleh Allah keberkahan yang luar biasa, terlebih ini di bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Dan terlebih juga kita mengkaji bahasa yang sangat dianjurkan untuk kita kaji, ya, ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Seperti itu. Dan semoga kita selalu diberikan semangat oleh Allah, termasuk untuk mengkaji dan mengkaji lagi tentang bahasa yang mulia ini. Jazakumullah khairan, Dokter Ana, Dokter Nandang. Ya, ya dokter, nanti kalau seandainya ini dokter, misalnya kalau kami mengadakan penelitian untuk artikel, itu misalnya referensi jurnal yang kira-kira mudah lah gitu kan, yang walaupun nggak punya Sinta, tapi udah punya ISSN, kami bisa mengacu templatenya langsung gitu kan, biar nanti kalau seandainya memang ada persyaratan untuk biar langsung action saja gitu kalau udah tahu templatenya dan sebagainya. Ya, nanti saya kirim itu ya. Saya lupa alamat jurnalnya ya. Ada kurang Siap, lebih siap, Dok. 12 alamat jurnal. Masya Allah, luar biasa. Ini Bisa kita pilih. grupnya grup apa ini ya? Ada grupnya nggak nih? Ada, Dok. Grup Ilmu Saya Lughah kalau Al-Ijtimai. kalau mau mengirim share nih. Halo bah, ilmu luar istimewa. Ilmu Lughah Al-Ijtimai bil Arabiyah ya. Ya oke. Baik ya teman-teman, kita tutup kita di pagi menjelang siang ini. Semoga apa yang telah kita bahas kita tambah semangat lagi ya, untuk menanamkan jiwa peneliti, karena memang masih peneliti meneliti kembali apa itu bermanfaat dan tidak terlebih untuk kemasyarakatan. Barakallahu fikum jami'an. Ana khatim bihamdillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan, Dokter Ana. Ya. Yuk, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syukron, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Barakallahu